Dalam hal berkehidupan itu kata Allah, maka dipasangkan yang buruk ketemu yang buruk lagi, sebaliknya yang baik ketemu dengan yang baik lagi. Bila anda laki-laki yang baik, maka anda pun akan dipertemukan dengan perempuan yang baik. Tapi jika anda laki-laki yang tidak baik, maka insting anda pun akan membimbing bertemu dengan yang tidak baik lagi, dan fitrah anda pun seketika akan menolak. Bisa, mohon maaf ya, anda punya perilaku buruk dijodohkan misalnya dengan orang-orang yang soleh, yang baik, itu secara fitrah hidupnya dia sulit untuk menerima itu. Maka kalau anda ingin menemukan pasangan yang baik, maka jadilah orang baik, dekati Allah, maka Allah akan tunjukkan pada yang terbaik menurut Allah untuk jadi pasangan dalam kehidupan. Masya Allah, barangkali satu kali andanya baik, lawan belum baik, maka diarahkan pada yang lebih baik lagi. Dua kali bahasa manusianya gagal, tapi mungkin menurut Allah saking baiknya anda, ditunda sampai anda menemukan yang terbaik sesuai dengan kebaikan anda. Ketika kita mau merit, lalu kita harus berhadapan dengan calon mertua kita. Lalu ternyata kita berhadapan dengan tembok yang sangat kokoh berdiri di hadapan kita. Anda jangan pesimis. Selama calon mertua Anda masih berstatus manusia, iya kan, oke. Kalau udah jin udah susah. Tapi kalau masih berstatus manusia, masih banyak cara. Itulah keuletan Anda diuji, semangat Anda diuji, fighting Anda diuji, lobby Anda diuji, sampai calon mertua kita menerima, sampai calon mertua kita luluh. Ini yang harus kita lakukan. Jadi jangan mundur, jangan down. Apalagi kalau calon kita layak untuk diperjuangkan. Nikah, siapa yang nggak ingin nikah, jemaah? Orang menggebu-gebu untuk menikah, dan dia sudah cari istri yang dalam bayangan dia bisa membuat hidupnya jadi tentram dan damai. Tapi setelah menikah, satu persatu keindahan istrinya menghilang. Begitu pula sang istri. Dia berpikir dengan menikah dengan fulan yang sering ke masjid, hidupnya akan bahagia. Tapi ternyata fulan adalah orang yang kasar dalam bermuamalah dengan istri. Kita nggak tahu. Semua orang hanya melihat dari luarnya. Ketika kita sudah terjun di dalam dunia pernikahan, ternyata pernikahan itu tanggung jawab. Bapak tidak berharap satu sen pun dari harta yang panjenengan punya. Yang Bapak harapkan adalah bahagiakanlah anakku selama-lamanya. Jangan sekali-kali kau sakiti anakku. Jangan sekali-kali kau zalimi anakku. Apalagi kau duakan anakku, karena sakit hatinya anakku akan melukai seluruh keluarga. Saya percaya engkau bisa membimbing anakku. Arahkan anakku di surganya Allah. Jangan sekali-kali kau masukkan anakku di nerakanya Allah. Jadikan anakku bidadarimu di surga kelak nanti. Allah SWT cuma berikan petunjuk, cari yang baik, yang beriman, gitu kan? Mau lebih jelas istikharah, saya akan berikan petunjuk. Tapi pilihan dia, itu namanya takdir ikhtiar. Dalam masalah jodoh ini ikhtiar kita, ikhtiar. Dan kita pada saat tidak mau, salah kalau ada orang bilang jodoh saya belum datang, ini keliru. Pertanyaan saya kepada orang yang berkata seperti ini, berapa banyak orang yang telah Allah utus Anda tolak? Yang putih datang gak mau, yang hitam datang gak mau, yang gemuk gak mau, yang pendek gak mau, maunya apa ini? Rewel dia sendiri. Gak mau yang ini, terlalu gemuk, baik Allah kirim yang kurus. Terlalu kurus, ya. Datang yang tinggi, ini terlalu tinggi, banyak, dia yang nolak. Coba kalau dia tangkap sinyalnya Allah Subhanahu Wa Taala, oh ya ini sudah datang orang melamar, oh ini orang yang saya cenderung, istikharah, Allah akan mudahkan jalannya. Jadi tidak ada tanda khusus, kecuali kita sudah tahu orang itu datang, misalnya, atau memang ada kecenderungan mengungkapkan ingin menikah, kita tinggal istikharah, Allah tinggal mudahkan. Kalau saat ini ada orang sudah berumah tangga, maaf, belasan tahun, puluhan tahun, tidak menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang salah dalam rumah tangganya, ada yang keliru. Kalau sebelum menikah rajin ke masjid, setelah menikah jadi putus ke masjid, ada yang keliru dalam rumah tangganya.
sebelum menikah berhijab, setelah menikah tiba-tiba lepas hijabnya. Ada yang salah dalam rumah tangganya. Karena mustahil disatukan dua orang ini oleh Allah kecuali hanya untuk membangun kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dekat dengan Allah, yang lain-lainnya mengikuti. Ya, hati-hati, nanti kita turunkan tuh ya. Nanti kita turunkan setelah sampai bahasan pembagian tugas suami istri. Jadi prinsip pertamanya, ketika Anda sudah mengucapkan saya terima nikahnya, ketika perempuan sudah menerima pinangannya, itu keduanya mesti menyusun rencana bagaimana kegiatan masa depan rumah tangganya, menjadikan semua aktivitas yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau antum tadi sudah menunggu selama 4 tahun, sudah siap melamar, tiba-tiba, Masya Allah, dibalap oleh orang lain. Antum kenal Nabi Ayub? Nabi Ayub itu diuji dengan penyakit luar biasa. Penyakitnya tidak akan pernah dialami orang setelahnya, tidak juga dialami orang sebelumnya. Berapa diuji? 20 tahun. Anda bisa bayangkan Nabi Ayub, Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, jaminannya surga, surga tingkat tinggi, diberikan ujian 20 tahun, beliau bersabar dan tetap ibadah. Antum, Masya Allah, mahasiswa, baru semester 5, bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, surga belum ada jaminan, baru 4 tahun, tetap ikhtiar. Quran surah 49 ayat ke-13. Jadi jangan sampai, maaf, ya peluang Anda tidak mendapatkan yang tadi Anda telah harapkan, menjadikan Anda putus dalam berikhtiar. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi, masa tidak ada yang cocok untuk Anda? Apa visi-misi pernikahan yang ingin dicapai oleh Kak Zaki? Bagi saya, menikah adalah sarana ibadah kepada Allah yang lebih baik, lebih khusyuk, serta lebih sempurna. Maka visi misi pernikahan bagi saya adalah suatu rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu meningkatkan iman serta takwa, dan saya bisa membawa keluarga ke surga semuanya.